A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Awalan hayya bina nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa ni'matan azimatan hatta nastati wa nazdami fi hadal musalla fal insyaallah mubarak. Amin. Sanian salatan daimaini mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina wa dukhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mudah-mudahan kita selalu mengikuti sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dianggap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberi syafaat nanti kelak di yaumil akhir. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan tentang kisah kedua nabi yang bertemu, yaitu kisah dari Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir. Nabi Khidir. Dalam surat Al-Kahfi Allah mencatat sejarah atau kisah tentang keduanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablagha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Nah, jadi Nabi Musa ini pengen bertemu dengan Nabi Khidir. Ya, jadi pengen belajar tentang ilmu. Nah, dalam perjalanannya Musa ditemani oleh pembantunya. Disambung lagi ayat berikutnya, falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan kedua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Ketika dalam perjalanan laut, ya. Jadi Nabi Musa ini sempat mengambil ikan, ya, untuk sebagai buat bekal. Buat bekal Nabi Musa mengambil ikan. Disambung lagi ayat berikutnya, falamma jawaza qala li fatahu atina ana laqad lakina min safarina hada nasaba. Nah, maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita hari ini. Nah, setelah udah perjalanan jauh, Nabi Musa merasa lapar sehingga meminta kepada pembantunya untuk memberikan kembali atau mengambil lagi, ngasih tuh si ikannya, bekalnya. Dijawab oleh pembantunya, qala araita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul hud wa ma ansanihu illa syaiton an azkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kemudian pembantunya menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Ya, fil bahri ajaba. Nah, jadi usut punya usut, ikannya ini keluar dari tempat bekalnya dengan cara yang aneh. Ya, ikannya ternyata masih hidup dan masuk lagi ke dalam laut. Tanpa pembantu ini tanpa ngasih tahu langsung ke Nabi Musa.
Falamma dzalika kunna nabut fartadda ala asarihima qasasu. Dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari, lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Nah, sesampainya di tengah-tengah laut atau di di pantai, Nabi Musa fawajada abdan, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba min abdina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka bertemu, Nabi Musa dan pembantunya ini bertemu dengan hamba di antara hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Nah, jadi orang yang ditemui Nabi Musa ini adalah Nabi Khidir. Ya. Di satu tempat yang tidak disebut tempatnya di mana. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimtu rusyda. Musa berkata kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Nah, setelah bertemu, berbicara, akhirnya sepakat untuk Nabi Musa belajar ilmu kepada Nabi Khidir. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kemudian Nabi Khidir menjawab, sungguh innaka lan tastati'a, sungguh engkau Nabi Musa tidak akan sanggup sabar bersamaku. Ya, jadi ternyata Nabi Musa ini meminta kepada Allah supaya ditemuin dengan orang alim, lebih pintar daripada Nabi Musa. Ya. Nah, sampai akhirnya beliau bertemu dengan Nabi Khidir ini. Jadi Nabi Musa itu bertemu dengan Nabi Khidir. Kemudian jadi si Nabi Musa itu dia udah dibilang dari awal nih sama Nabi Khidir, innaka lang tastati'a lastati'a ma'iya sabra. Sungguh engkau Nabi Musa nggak bakal sabar kalau jalan sama gua, ya sama saya. Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ya, jadi ngasih tahu juga nih tuh kepada Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Sesungguhnya bagaimana sih engkau bisa bersabar atas sesuatu yang kamu juga nggak punya penglihatan lebih jauh tentang ilmu ini. Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'silaka amra. Kemudian Nabi Musa berkata, insyaallah engkau akan mendapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Ya, tenang Nabi Khidir. Pokoknya atas apa yang diucapin Nabi Khidir atau kelakuan Nabi Khidir itu pasti saya bakal sabar. Dilanjut lagi dengan ayat berikutnya. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Dia berkata, jika engkau mengikutiku maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Nah, sebelum berangkat negasin lagi nih Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Nah, kalau misalnya gua mau ngapain, ngomong apaan, pokoknya lu nggak boleh nanyain dulu, ya, sebelum gua ngasih tahu ke lu. Kasarnya begitu. Fangtalaqo hatta idza raqiba fi safinati kharaqaha qala ahraqtaha litugriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Fangtalaqo, maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu lalu dia melubanginya. Lagi di perahu kecil, di getek, Nabi Musa, Nabi Khidir sama pengikutnya lagi naik nih di satu sapinah, perahu getek kecil. Nah, kemudian Nabi Khidir melubangi si getek tadi. Udah mah kecil, bertiga dibolongin si perahunya.
Kemudian Nabi Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Nah, akhirnya si Nabi Musa bilang nih kepada Nabi Khidir, "Lagi mana sih? Udah sama kita bertiga, masa dilubangin juga perahunya? Apa Nabi Khidir niat buat kita tenggelam?" Gitu ya, kata Nabi Musa. Disambung lagi dengan ayat berikutnya, qala alam aqul innaka lang tastati'a ma iya sobro. Dia berkata, Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar kepadaku?" Tuh, baru satu tes aja, baru satu percobaan, Nabi Musa udah komplain. Ya, padahal udah dikasih tahu, ditegasin dari awal, kalau misalnya dia berbuat, nggak boleh langsung ditanya. Ya, makanya bahwasanya tegasin lagi Nabi Khidir bahwasanya Nabi Musa itu bukan ahli sabar. Ya. Sambung lagi dengan ayat berikutnya, qala la tu'akhidni bima nasitul wala turhikni min amri usra. Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukumku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebaniku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Ya, ketika itu Nabi Musa langsung bilang, "Ya Nabi Khidir, ya jangan engkau menghukumku karena kelupaanku. Ya maaf ya Nabi Khidir gitu ya. Saya lupa." Padahal udah diomongin, ditegasin di awal bahwasanya memang Nabi Musa itu nggak bakal bersabar atas apa tingkah dari Nabi Khidir. Fang talako, maka berjalan keduanya. Kemudian setelah peristiwa itu, setelah menenggelami, mau ngebolongin setelah dilubangi kapalnya, jalan lagi itu. Fang talako, maka keduanya berjalan lagi. Hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta shay'an nukro. Ketika Nabi Musa Nabi Khidir berjalan lagi, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak yang muda. Ketemu nih sama bocil. Kemudian apa? Maka Nabi Khidir membunuhnya. Kemudian Nabi Khidir membunuh si anak kecil ini. Kata Musa, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukankah karena dia membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Dikatain lagi tuh sama Nabi Musa, "Lu ngapain ngebunuh anak kecil ini? Dia kan nggak salah apa-apa, masih kecil, masih bersih, masih fitrah." Kemudian ngomong lagi nih Nabi Khidir, qala alam aqul laka innaka lang tastati'a ma iya sobro. Nabi Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Udah diingetin, masih aja ngeyel Nabi Musanya. Ya. Disambung lagi dengan ayat berikutnya, qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udhra. Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Ya udah kesel, kepalang kabut, kesel banget nih orang. Ya ada hamba ketemu Nabi yang iseng. Ya, lagi di jalan, lagi bawa perahu, dibolongin. Ketemu bocil, dibunuh. Ya, sampai kesel tuh ya Nabi Musa. Dilanjut lagi dengan ayat berikutnya, fang tolako hatta ida ataya ahla qaryatin istato ama ahlaha fa abau an yudayifu huma fawajada fiha jidaron yuridu ayyang qada fa aqamah qala law syi'ta la takhatta alaihi ajru. Kemudian setelah ngomel-ngomel, Nabi Musa berjalan lagi tuh keduanya. Hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka
penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Qala hada firaqun baini wa bainik saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabr. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Ya. Sampai bertemulah mereka di satu daratan, ketemu sama penduduk yang gak menerima keduanya. Nah, sampai pada saat itu, itulah pertemuan terakhir Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kemudian sebelum berpisah, Nabi Khidir menjelaskan, amma sapinatu fakanat limasakini ya'maluna fil bahri faradtu an aibaha wa kana warahum malikun ya'khudu kullu sapinatin ghusba. Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa, adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Kenapa dibocorin nih si perahunya? Karena perahu ini adalah punya orang miskin yang mencari hartanya dari perahunya ini. Maka dibolongin nih si perahunya biar tidak diambil oleh penguasa yang jahanam, yang jolim. Wa amal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Nah, jelasin lagi yang kedua. Dan adapun anak muda yang kafir itu adapun anak muda kafir itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Nah, kenapa Nabi Khidir membunuh si anak kecil ini? Ternyata si anak kecil ini, ya ini bukan atas dasar kemauan sendiri. Ya, jadi Nabi Khidir punya kekuasaan, punya kekuatan untuk melihat masa depan si anak kecil ini. Jadi si anak kecil ini akan menyesatkan kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya adalah mukmin. Kalau misalnya si anak ini tumbuh dewasa, maka kedua orang tuanya akan menjadi sesat oleh kelakuan dari anaknya. Nah, jadi gitu. Ya, jadi enggak semerta-merta Nabi Khidir melakukan sesuatu tanpa ada hikmahnya. Faradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqrabu ruhama. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, lebih sayang kepada ibu bapaknya. Ya, jadi kalau misalnya ngelahirin anak yang lebih baik, mungkin nggak bakal dibunuh. Karena ketika itu Nabi Khidir punya penglihatan bahwasanya anak ini kalau nggak dibunuh dari kecil bakal menyesatkan orang tuanya. Itu bukan kemauan sendiri, bukan atas dari sendiri, itu melainkan karena firman dari Allah yang telah diberikan kepada Nabi Khidir. Nah, mungkin materi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.